mengetahui pelaksanaan pembelajaran tatap muka di hari pertama ini, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan di SD Negeri Klender 04 Jakarta Timur. Ya, good morning Victor. Victor, apa yang sudah Anda lihat sejauh ini pelaksanaan hari pertama pertemuan tatap muka terbatas pada pagi hari ini? Ya, good morning Alfian dan Mai. Betul sekali, saya ada di SD Negeri Klender 04 Jakarta Timur. Tadi pagi memang sejak pukul 6 Senin pagi puluhan siswa sudah berdatangan ke sini satu persatu diantar oleh orang tuanya. Namun orang tua memang tidak boleh masuk, hanya siswanya saja. Saya melihat murid-murid di sekolah ini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan cukup baik karena mereka mengenakan masker dengan posisi yang bagus sekali saya lihat. Kemudian saya akan mengajak Anda apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah ketika masuk gerbang. Oh iya, sekolah ini menerapkan untuk mengurangi kerumunan atau gerombolan murid saat masuk dan keluar, sekolah ini memberlakukan 2 pintu. Jadi mereka memisahkan pintu masuk dan pintu keluar bagi para siswa. Jadi ketika mereka masuk, datang, mereka akan dipersilahkan, Alfian dan Maya, untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Sudah disediakan di sini ya. Jadi mereka akan mencuci tangan, kemudian mereka harus diukur suhu tubuhnya. Di sini sudah ada petugas, ada guru-guru dari sekolah ini yang sudah siap menyambut mereka. Mereka akan diukur, coba diukur suhunya berapa? 35,9, dan mereka harus mengingat suhu tubuh mereka karena nanti ketika mereka di dalam kelas mereka akan ditanyai guru mereka suhu tubuhnya berapa. Ini yang menjadi sisi positif atau hal baik yang bisa kita ambil kalau mereka belajar di sekolah. Mereka bisa lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita akan melihat bagaimana kondisi belajar mereka. Ini sudah ada di lorong. Kita akan melihat kelas. Ada 2 sesi. Sekolah ini berbeda dengan sekolah yang kemarin sempat saya kunjungi. Sekolah ini memberlakukan 2 sesi kegiatan belajar di PTM ini. Yang sesi pertama untuk kelas 1, 2, dan 3 itu di pukul 7 pagi sampai setengah 9 pagi. Kemudian pukul 10 pagi sampai 12 siang untuk kelas 4, 5, dan 6, Alfian. Dan setelah ruangan kelas digunakan, setiap sesinya langsung akan disterilisasi, akan disterilkan dengan cairan disinfektan. Mereka akan melakukan penyemprotan secara mandiri begitu untuk menjaga kebersihan agar tidak ada penyebaran virus corona di sekolah. Ini adalah kegiatan belajar mengajar yang tengah dilakukan. Ini ada 1 kelas. Nah, ini mereka akan belajar selama 1,5 jam, Alfian, 30 menit dikali 3 mata pelajaran. Nah, dengan waktu sesingkat itu, apa saja sih mata pelajaran yang anak-anak ini akan pelajari begitu? Tadi Kepala Sekolah sudah menyatakan bahwa mata pelajaran yang akan diajarkan kepada para siswa selama pembelajaran tatap muka secara terbatas ini adalah hanya mata pelajaran yang esensial saja. Temanya seperti bahasa, ilmu pengetahuan alam, IPS, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, dan juga matematika begitu. Tadi saya juga melihat bagaimana jalannya belajar mengajar karena memang ada sejumlah aturan yang diterapkan oleh pihak sekolah. Mereka tidak boleh membawa makanan begitu dari luar, dan kantin sekolah ditutup, Alfian dan juga Mai, karena memang tidak boleh makan di lingkungan sekolah begitu. Diperbolehkan mereka membawa minum, tapi mereka harus minum dengan jarak yang aman dengan teman-temannya. Selama di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, mereka harus mengenakan masker begitu. Nah, di sekolah ini ada 444 murid, Alfian dan Mai. 400 diantaranya setuju, orang tuanya setuju kalau anak-anaknya belajar di sekolah. Tapi 40-an orang tua ini masih belum setuju, Alfian dan Maya. Mereka mengatakan bahwa penjelasan dari kepala sekolah, para orang tua yang masih tidak setuju kenapa anaknya tidak diizinkan untuk bersekolah tatap muka. Ini adalah kelas 2 ya, ini lagi sedang belajar begitu. Ketika orang tuanya tidak setuju, tadi kepala sekolah menjelaskan bahwa ada sejumlah orang tua yang masih khawatir jika anaknya melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah saat ini. Apalagi usia mereka kebanyakan di bawah 12 tahun, Alfian dan Maya, di mana vaksinasi belum diberikan kepada anak usia di bawah 12 tahun. Yang sudah divaksin memang anak-anak usia kelas 6 SD di sekolah ini. Sebagian besar sudah berusia 12 tahun. Tadi saya sempat mewawancari salah satu orang tua tadi jam 6 pagi mengatakan bahwa anaknya masih berusia 11 tahun, belum divaksinasi, kelas 6 SD, tapi setuju kalau anaknya belajar di sekolah. Kenapa? Karena bagi para orang tua dengan belajar tatap muka
di sekolah seperti ini, anak-anak mereka mendapatkan guru yang terbaik jika dibandingkan di rumah. Begitu Alfian dan Mai. Ini memang sisi positif ya. Tapi tadi kalau Anda lihat, betul sekali, saya sempat wawancara epidemiolog Mas Dalina Pane bahwa yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengawasi laju transmisi COVID-19 di luar lingkungan sekolah, Alfian dan Mai. Jadi kalau misalkan anak-anak nih ya, di sekolah oke, protokol kesehatannya sudah ketat seperti ini, sudah bagus sekali begitu. Cuma apa yang akan terjadi nanti di luar sekolah? Dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah, dari sekolah menuju rumah ketika mereka pulang. Ini yang harus diperhatikan dan harus diawasi oleh masyarakat bersama-sama. Pastikan bagi Anda orang tua yang putra-putrinya sudah melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, ingatkan mereka untuk patuh protokol kesehatan. Jangan lengah. PPKM di Jakarta masih berlevel 3, positivity rate-nya masih cukup tinggi, 11,5%. Padahal WHO ini menjelaskan bahwa batas aman untuk wilayah dengan paparan COVID-19, positivity rate-nya harus di bawah 5%. Ini masih tinggi loh positivity rate-nya. Ini artinya adalah ketika anak-anak Anda, orang tua yang di rumah begitu ya, harus anak-anaknya belajar di sekolah, ingatkan untuk menjaga protokol kesehatannya. Dan jangan lupa kalau anaknya sudah berusia 12 tahun, lakukan vaksinasi COVID-19. Dan ini menjadi tanggung jawab besar, tanggung jawab murid, tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua, dan kita semua. Alfian, Mai. Baik, terima kasih Victor Pangaribuan. Sepertinya tadi anak-anak juga antusias sekali begitu ya. Betul, karena sudah 1,5 tahun lebih ya mereka tidak bertemu kawan-kawannya, bahkan tidak kenal teman sekolah satu kelas itu siapa saja gitu kan. Oke, baik, terima kasih atas laporan Anda korespondensi CNN Indonesia Victor Pangaribuan.